Salam jumpa untuk kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita bersama-sama dalam renungan harian edisi hari ini Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Dan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Penglis, bersama-sama kita boleh membuka dan membaca dari kitab Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya hanya membaca bagi kita ayat yang ke-12, kemudian ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 saja. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ayat yang ke-18 dan yang ke-19, dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu, yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja berada, pada saat ini kita bersama-sama dalam tema kesombongan diri membawa petaka. Suatu keberhasilan, kehormatan, ataupun kuasa yang kita miliki adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan dan berbuat kebaikan. Karena sumber berkat hanyalah Allah. Ketika kita memiliki itu semua, kita sama sekali tidak bisa menyombongkan diri bahwa kita bisa memperoleh segala sesuatu sendiri. Menyanyiakan berkat Allah berarti kita menolak mengakui Allah sebagai pemberi berkat dan bertindak menurut keinginan sendiri yang dirasa benar. Hari ini Nabi Yehezkiel menegur Raja Tirus karena kesombongan dan keserakahan. Raja Tirus diberkati Allah dengan berlimpah-limpah. Ia diibaratkan sebagai gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah. Kalau Tirus bisa megah berdiri, kaya raya, itu karena Allah memberkati mereka. Allah telah memberikan kepada Tirus seorang raja yang luar biasa. Raja Tirus adalah gambaran kesempurnaan dan hikmat. Dia dipercayakan kekuasaan berasal dari Allah dengan tahta yang penuh kesempurnaan. Tidak ada alasan bagi Raja Tirus untuk meninggikan diri, seakan-akan dialah penyebab Tirus begitu terkenal. Tapi bukannya mengakui kedaulatan Allah, Raja Tirus mengakui bahwa kekayaan Tirus yang dikarenakan oleh hikmat dan kekuatannya. Raja Tirus menyia-nyiakan kekuasaan dan kepercayaan dari Allah ini dengan sikap sombongnya. Keberhasilan perdagangan bukan hanya membawa kekayaan, tetapi juga penuh dengan kekerasan dan kecurangan. Akibatnya, ia melakukan kekerasan, bersikap sombong, dan melanggar kekudusan Allah. Keindahannya membuat dirinya sombong, dan hikmatnya ia musnahkan demi mendapatkan semarak
Penghakiman Tuhan membuka kemunafikan Raja Tirus yang seolah-olah dalam tindakan yang tidak bercela, menyimpan banyak kesalahan. Allah akan menghanguskan Raja Tirus dan menjadikan abu di atas bumi. Murka Allah turun atas Raja Tirus. Tuhan menjauhkannya dari posisi tinggi ke tempat yang lebih rendah, bahkan paling rendah. Ia tidak lagi memerintah dari gunung Allah, dan kerub yang menjaga akan memusnahkannya. Hikmatnya dimusnahkan, dan ia dipermalukan di hadapan raja-raja dunia. Pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran yang kekal. Begitu pula kota Tirus akhirnya kehilangan kekayaan, kekuatan, dan statusnya. Semua penguasa dan raja terkejut melihat hal ini. Bagaimana akhir dari Tirus dan Raja Tirus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kejatuhan yang dalam merupakan akibat seseorang memegahkan diri sebagai Allah. Perikop ini mengajarkan kepada kita bahwa kesombongan sama dengan menolak, bahkan menyia-nyiakan berkat Allah. Allah akan menunjukkan siapa sesungguhnya yang berdaulat dan sumber berkat di dalam kehidupan kita. Saat kita sebagai hamba lupa diri dan mengangkat diri menjadi Allah, menjadikan kita sombong, serakah, maka kejatuhan yang mengerikan sedang menunggu kita. Karena kita menjadi orang yang mengandalkan diri kita, yang menganggap bahwa keberhasilan, kedudukan, kuasa yang kita miliki adalah karena kekuatan, kehebatan kita sendiri, dan melupakan Allah yang memberi kepercayaan dan sumber berkat di dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika kita dipercaya dalam sebuah kekuasaan, jabatan, kekayaan, ataupun kesempatan, kita harus menjadi hamba yang tahu diri, hamba yang sadar diri bahwa segala kelimpahan yang kita miliki berasal dari Tuhan dan harus dikembalikan untuk kemuliaan namanya. Dan biarlah segenap dan seluruh kehidupan kita yang sebagai kesempatan di dunia ini kita pergunakan untuk kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu ya Tuhan Allah, karena Engkaulah yang senantiasa patut untuk kami sembah dan kami muliakan. Pada kesempatan ini ya Tuhan Allah, kami belajar banyak hal dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan sampai saat ini. Karena Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, kami boleh mempergunakan segala kesempatan itu, bahkan segala apa yang kami miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, melakukan kebaikan, kebajikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, kurniakan kami hikmat bijaksana agar kami tetap hidup dalam kebenaran dan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam berbagai pilihan, keputusan, dan juga kebimbangan di dalam kehidupan kami. Tetap kami mengandalkan Engkau ya Tuhan Allah. Terima kasih ya Tuhan Allah,
Ampuni akan segala dosa dan salah kami, yang sering lupa diri, yang sering memegahkan diri, dan senantiasa mengandalkan diri kami sendiri. Dan biarlah kami bersandar kepada Engkau dan mengandalkan Engkau sebagai sumber hikmat dan berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.